Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atau saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu bagi para audiens, bagi para pemirsa karena telah menyempatkan waktu dalam menonton video saya kali ini atau menyaksikan video saya kali ini. Yang dimana nantinya video ini mungkin akan bermanfaat bagi kita semua dan mungkin bagi sebagian orang ada yang belum mengetahuinya mengenai apa sih yang akan topik yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum lebih jauh atau sebelum lebih dalam membahas mengenai topik yang akan saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Aslam Syaputra Waladaen, biasa dipanggil Aslam, yang dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan atau memaparkan sebuah topik yang akan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan sebuah topik yang akan saya bawakan pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Apa sih? Yakni cara melindungi aset digital. Nah, membicarakan mengenai aset digital, mungkin ada beberapa orang ada yang sudah mengetahui dan juga ada yang belum mengetahui. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Sebelum kita membahas mengenai cara melindungi aset digital, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu aset digital, bagaimana aset digital itu, dan selain pandang aset digital seperti apa. Oke, untuk aset digital sendiri, ini saya kutip dari Wikipedia ya. Mungkin dari beberapa orang ada beranggapan lain atau ada opini lain, monggo atau silahkan. Oke, untuk aset digital sendiri dapat diartikan adalah sesuatu hal yang hanya ada dalam bentuk digital. Namanya saja aset digital, pasti adanya dalam bentuk digital. Nah, dan dilengkapi dengan hak penggunaan yang berbeda. Yang dimana hak penggunaan ini antara pengguna user satu dengan user kedua dan user ketiga itu berbeda-beda penggunaannya. Hak penggunaannya berbeda-beda. Dan kemudian izin penggunaannya pun juga berbeda-beda. Jadi izin penggunaan dari orang satu, orang kedua, dan orang ketiga itu berbeda-beda. Nah, seperti itulah. Jadi pada dasarnya aset digital itu sesuatu hal yang ada dalam bentuk digital, memiliki hak penggunaan dan memiliki izin yang berbeda-beda. Nah, itulah mengenai aset digital. Setelah kita ketahui, setelah kita pahami mengenai aset digital. Oke, kemudian kalau kita sudah memahami atau mengetahui pengertian selain pandang mengenai aset digital itu seperti apa, nah sekarang masuk langsung pada apa? Nah, cara melindunginya. Kalau kita sudah paham mengenai aset digital seperti apa, mungkin dari beberapa kita ada yang sudah mempunyai aset digital atau bahkan untuk era saat ini di era digital, di era cyberspace, di era mondial sangat-sangat bervariasi ya aset digital, dan mungkin banyak sekali orang yang sudah mempunyai aset digital itu sendiri. Nah, aset digital itu biasa kita ketahui seperti platform online, aplikasi-aplikasi online, kemudian ada juga mungkin berhubungan dengan saham ya atau investasi online yang dimana di sini adalah secara legal, bukan secara ilegal. Perlu kita highlight. Untuk investasi sendiri mungkin dari saham, penanaman modal, atau mungkin yang kita ketahui yaitu trading. Nah, kemudian untuk cara melindunginya bagaimana? Akan saya jelaskan atau saya edukasi sedikit lah ya dalam video ini yang mungkin akan bermanfaat ke depannya atau mungkin akan kita ketahui jadi seperti ini. Dan bisa kita implementasikan, integrasikan secara baik. Oke, jadi itulah tadi mengenai pengertian dan selain pandang dari aset digital. Oke, tanpa berlama-lama, untuk melindungi aset digital sendiri di era yang sangat modern ini ya, sangat bervariasi, sangat berkembang pesat. Aset digital dan adanya kemajuan teknologi pasti banyak orang yang ingin meretas, yang ingin mendapatkan aset-aset digital yang kita punya. Nah, kita harus melindunginya dengan cara apa? Dengan cara berikut ini yang akan saya jelaskan. Mungkin ini dari beberapa orang ada yang beropini atau berpendapat berbeda, silakan ya. Tapi untuk pada dasarnya semuanya itu sama saja. Akan saya komunikasikan kepada para audiens dan para pemirsa bisa disimpulkan dengan baik. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, di mana untuk poin pertama dalam melindungi aset digital yaitu dengan cara apa? Dengan cara gunakan kata sandi yang kuat.
yang dimana gunakan kata sandi yang kuat ini pada dasarnya kita memanfaatkan sebuah platform online, atau aplikasi-aplikasi online. Nah, itu pasti kita membutuhkan sebuah akun. Nah, dari akun tersebut pasti membutuhkan namanya email, membutuhkan namanya sandi atau password. Nah, pada dasarnya password yang kita buat itu harus kuat. Nah, itu pada dasarnya. Nah, kemudian untuk kata sandi yang kuat sendiri itu bisa kita kombinasikan. Antara apa? Antara huruf besar dan huruf kecil, antara karakter atau angka. Nah, dengan kombinasi tersebut, maka kita dapat membuat sandi yang kuat dan unik, yang mana harus kita sendiri yang mengetahuinya. Jadi orang lain tidak boleh mengetahui, atau secret lah ya gimana dalam hal ini. Mungkin ada beberapa orang yang mengetahui boleh, tapi yaitu orang-orang yang terpercaya. Oke, itulah mengenai cara melindungi aset digital yang pertama, yaitu gunakan sandi atau password yang kuat. Oke, langsung lanjut masuk ke poin yang kedua, yang dimana di sini yaitu autentikasi atau verifikasi dua faktor. Yang seperti kita ketahui, kalau di WhatsApp ada yang namanya verifikasi dua langkah. Nah, seperti itu. Ini misalkan kita contohkan di platform WhatsApp ya. Jadi nanti kita itu punya keamanan ganda lah intinya. Keamanan ganda yang akan melindungi aset digital kita. Kalau misalkan keamanannya hanya satu, itu mungkin akan rentan diretas oleh orang lain. Oke, itulah mengenai poin yang kedua. Lanjut pada poin yang ketiga, di mana di sini adalah bisa dengan pembaruan perangkat lunak, pembaruan software, pembaruan aset digital kita secara rutin, secara teratur. Apa manfaatnya? Apa bagaimana penjelasannya? Nah, dengan adanya pembaruan secara teratur, atau rutin, itu akan mengupdate terus data-data kita. Jadi orang lain tidak akan mengetahui data-data yang mungkin mereka mengetahui data-data yang lawas, data-data yang lama. Nah, itu harus kita update terus agar melindungi kerentanan diretas oleh orang lain. Nah, oke, kemudian lanjut pada poin yang keempat atau selanjutnya, di mana menggunakan layanan VPN. Layanan VPN yang bagaimana? Atau Virtual Private Network. Ini juga berhubungan dengan jaringan yang kita gunakan. Diusahakan lah ya, untuk aset digital kita sebisa mungkin menggunakan VPN agar data-data atau informasi yang kita punya di aset digital itu terlindungi secara terintegrasi secara private. Oke, selanjutnya ini mungkin juga paling penting ya, juga penting selain tadi pada dasarnya sandi yang kuat, yakni lakukan pencadangan data. Nah, ini yang mungkin ada beberapa orang menyepelekan hal tersebut. Melakukan pencadangan data itu sangat-sangat penting, yang dimana kalau suatu saat terjadi sebuah file korup atau file error, nah itu akan bermanfaat. Jadi kita punya backupan, kita punya pencadangan. Nah, itulah cara melindungi aset digital yang kelima. Oke, pada poin selanjutnya, yakni untuk perhatikan keamanan WiFi, yang dimana WiFi atau jaringan yang kita gunakan harus aman, harus terinskripsi dengan kuat, agar aset-aset digital kita tidak mudah diretas oleh orang lain. Oke, selanjutnya pada poin yang terakhir, ini juga penting, kembali lagi ke edukasi diri sendiri, edukasi ke pribadi kita sendiri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan aset digital tersebut dengan baik, bagaimana kita bisa melindunginya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Semuanya kembali kepada diri sendiri. Jadi untuk cara-cara pelindungan aset digital itu sebenarnya bervariasi dan juga banyak, tergantung dari kita sendiri. Tapi pada dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi, itulah mengenai beberapa poin dari cara melindungi aset digital yang kita punyai. Jadi untuk aset digital sendiri itu sangat-sangat penting, wajib kita lindungi dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi. Jadi itulah mengenai video singkat mengenai edukasi cara melindungi aset digital yang telah saya bagikan, dan mungkin akan bermanfaat bagi sebagian orang dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa, kepada para audiens karena telah menonton dan menyaksikan video saya kali ini. Dan saya ucapkan apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.